Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini, di hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, seperti biasa di hari Jumat kita mengadakan live trading ya. Kita akan membedah secara analisa teknikal. Kita akan lihat apakah di malam hari ini kita bisa menangkap peluang dari pergerakan market di sesi perdagangan Amerika. Nah, kebetulan di malam hari ini juga akan dirilis sebuah data ekonomi yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar seluruh dunia, karena data ekonomi ini juga mempengaruhi salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneternya. Nah, untuk malam hari ini nanti jam 20:30 akan dirilis data non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini keluarnya sebulan sekali di minggu pertama di hari Jumat. Nah, untuk malam hari ini, prediksi dari non-farm diprediksikan di angka 400.000 dari bulan kemarin sekitar 210.000. Nah, kemungkinan ada kenaikan sekitar 190.000. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selain angka non-farm, juga ada data ekonomi lainnya yang juga dinantikan oleh para pelaku pasar mengenai tingkat pengangguran atau jumlah pengangguran di Amerika. Nah, untuk laporan malam hari ini diprediksi untuk tingkat pengangguran di Amerika mengalami penurunan ke 4,1%. Dari laporan bulan kemarin ada di angka 4,2%. Jadi diperkirakan turun sekitar 0,1%. Apakah jumlah pengangguran di Amerika akan turun sesuai prediksi sebesar 0,1%? Nah, nanti kita akan lihat di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain data ekonomi dari Amerika yang akan dirilis, negara Kanada juga merilis mengenai jumlah perubahan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk negara Kanada ini diprediksi perubahan jumlah tenaga kerjanya kemungkinan turun ya, turun di angka prediksinya di angka 27.500. Sorry, 27.000 ya, 27.500. Untuk bulan kemarin dilaporkan sekitar 153.700. Jadi penurunannya cukup lumayan lumayan banyak ini dari prediksinya nih. Nah, cuman untuk prediksi di jumlah pengangguran di negara Kanada diperkirakan masih sama kayak laporan bulan kemarin, yaitu sebesar 6,0%. Nah, kemudian juga ada pidato dari anggota Bank Sentral Amerika itu nanti jam 10 malam. Dan negara Kanada akan merilis mengenai survei ini. Indeks manajer pembelian IFI juga jam 10 malam. Paling nggak akan menggerakkan mata uang Kanada dolar. Nah, ini bagi Anda diperhatikan untuk non-farm nanti di jam 20:30 ya. Nanti pas kita juga akan mengadakan live trade, nanti kita akan lihat pergerakan market. Kemudian untuk informasi dari bagi Anda semuanya mengenai GK Invest di bulan ini kita lagi ada promo nih. Nah, lagi ada promo selama bulan Januari. Kita ada promo jika Anda membuat akun real sebesar $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas web. Nah, ini cukup menarik sekali, terutama bagi Anda yang suka menyimpan posisi dibiarkan atau didiamkan dalam beberapa hari. Nah, ini lumayan mumpung ada fasilitas di GK Invest, ada fasilitas bebas biaya menginap atau tidak ada tambahan biaya menginap selain biaya transaksi. Nah, ini silakan Anda manfaatkan dan silakan buka akun real di GK Invest Cabang Semarang. Caranya seperti apa?
silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Kemudian bagi Anda yang ingin berkunjung di kantor kami di GK Invest Cabang Semarang, mungkin domisili atau Anda mungkin pas kebetulan berkunjung di Kota Semarang, kantor GK Invest Cabang Semarang berada di dekat Simpang 5. Jadi kalau Anda berada di Semarang, lewat Simpang 5, ada bundaran diputerin gitu, itu kita sebelah pojok ya, sebelah pojok ada Masjid Baitur Rahman, itu sebelahnya ada gedung Wisma SBC. Nah, itu kita berada di lantai 7. Di lantai 7 di Jalan Gajah Mada 135. Kita di lantai 7 di ruang 702. Nah, ini cukup mudah sekali untuk apa namanya akses untuk Anda jika ingin berkunjung di kantor GK Invest cabang Semarang. Seperti yang live thread yang di hari Rabu kemarin ya, ada yang menanyakan mengenai edukasi dan mungkin kemudian juga ingin berkunjung di kantor GK Invest cabang Semarang. Silakan, kami terbuka untuk Anda semuanya. Yang jelas kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan ketat sekali karena apa namanya COVID ini juga masih ada, apalagi COVID yang varian terbaru Omicron ini sudah mulai masuk di negara kita di Indonesia. Jadi tetap kita mengedepankan prokes protokol kesehatan seperti itu. Nah, itu mengenai informasi dari GK Invest. Silahkan jika Anda ingin memanfaatkan promo untuk mendapatkan fasilitas free swap dengan masuk minimal $500 atau 5 juta rupiah. Nah, lumayan ini kan. Jadi profit Anda tidak terpotong untuk membayar biaya menginap. Nah, kan lumayan kan. Nah, untuk biaya transaksi pun juga kita murah nih. Biaya transaksi, jika Anda transaksi 0,1 lot, biaya transaksi cuma $0,2. $0,2 itu kalau kita rupiahkan dengan kurs $1 10.000, itu jatuhnya cuma 2.000 perak. 2.000 perak ya buat kalau sekarang sih untuk parkir motor lah ya. Nah, itu cukup murah sekali untuk biaya transaksi di GK Invest. Kemudian bagi Anda yang ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, bagaimana caranya? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kami pandu caranya bertransaksi di MetaTrader 5, kemudian juga masih banyak fasilitas yang lainnya, ada tools trading, kemudian ada program edukasi, kemudian ada program akademi. Nah, itu banyak sekali dari program yang ada di GK Invest Cabang Semarang untuk menunjang Anda di dalam memanfaatkan fluktuasi market instrumen trading, entah itu di forex, entah itu di komoditas, ataupun di indeks saham, ataupun di CFD single stock. Nah, ini CFD single stock ini cukup ramai sekali karena di awal tahun ini pergerakannya juga cukup apa ya naik turunnya juga lumayan. Nah, ada yang sedang rally naik, ada yang rally turun, bahkan ada yang bolak-balik. Nah, ini bagi Anda yang ingin memanfaatkan pergerakan market khususnya yang di CFD single stock, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Oke, itu informasi mengenai GK Invest. Oh ya, ini terhubung dengan Ardiansah. Sebentar kita lihat dulu. Oh, Kang Ardi masih belum connect untuk kameranya. Mungkin kameranya bisa apa namanya ditampilkan ini, Kang Ardi. Gimana kabarnya hari ini, Bro? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Alhamdulillah sehat. Di Bandung nih ya? Ya Pak, ini lagi di Bandung, lagi di rumah. Oh, Bandung gimana nih? Cerah, hujan, mendung? Baru reda Pak hujannya. Oh, baru reda. Semarang juga kemarin-kemarin juga hujannya juga lumayan lumayan apa ya? Lumayan deras sekali lah gitu, seperti itu. Ya, sama tadi Pak di sini siang. Oke, Bro, kita langsung aja ke analisa teknikal karena nanti jam 20.30 ada rilis data non-farm payroll nih. Siapa tahu nanti setelah pasca non-farm kita bisa memanfaatkan apa instrumen trading, entah itu emas, entah itu forex untuk
setidaknya untuk menaikkan equity trading. Silakan. 8.30 ya nanti. Ya, jam 8.30. Oh ya, nanti kita masih punya banyak waktu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Semarang. Malam ini spesial karena seperti biasa di awal bulan itu kita selalu menunggu data, yaitu non-farm. Nah, nanti coba kita lihat apakah bisa kita manfaatkan untuk malam ini. Karena sebenarnya di awal tahun itu biasanya pergerakan market belum terlalu, volumenya belum terlalu besar. Apalagi di musim dingin seperti ini nih. Kebanyakan para trader sebenarnya masih libur sebenarnya. Tapi nanti coba kita lihat yang bisa kita manfaatkan malam ini. Ya oke, kita lanjut aja. Karena kita mau menunggu data rilis, nanti coba kita lihat dulu di indeks dolarnya ya. Indeks dolarnya sebenarnya ini kalau kita perhatikan masih kondisi sideways ya. Kalau kita lihat dari time frame daily, dari weekly-nya juga sama kalau kita perhatikan ini. Ini weekly-nya udah sekitar, kalau kita lihat weekly-nya ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 7 minggu. Market indeks dolarnya udah dalam keadaan kondisi sideways. Lebih-lebih kalau kita perhatikan dari time frame daily-nya dari tanggal 18 bulan 11 ini harganya cuma di range area ini nih 95 sampai 96. Cuman pergerakannya di area itu. Kalau kita lihat di H4-nya juga sama. Jadi kemungkinan besar juga di di ferrol sebentar kemungkinan besar nggak terlalu besar pengaruhnya. Walaupun itu sebenarnya kalau kita lihat dari segi teknikalnya kemungkinan besar indeks dolarnya mengalami pengelemahan. Nah, kemungkinan besar targetnya kembali lagi ke harga 95.90. Sekarang di 96.20, targetnya itu di 95.90. Ya paling naik dulu di area ini. Habis itu balik ke harga ini di 95.90. Jadi kemungkinan besar masih sama. Analisa kita di Rabu kemarin kita masih fokus untuk posisi buy di beberapa instrumen yang berlawanan dengan indeks dolar. Jadi seperti itu indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar menguat sedikit. Habis itu mengalami pelemahan ke harga 95.90. Sama juga kalau kita lihat di currency strength meternya. Kalau kita perhatikan, coba saya dulu refresh. Sama ya, volumenya sama semua. Euro, GBP, USD. Masih sama, ini lagi menunggu data rilis sebenarnya. Jika polanya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di trading view-nya. Ya, kalau di trading view-nya sebenarnya ini kalau kita perhatikan masih sama ya, kemungkinan besar harga ini dulu 9634, habis itu ke 9590. Nah, jadi kemungkinan ya besar ya malam ini masih kondisi market di indeks dolarnya ini masih sideways. Nah, ini kalau kita perhatikan indeks dolarnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di goldnya. Gold ini sudah kita kemarin ya menarik ya goldnya. Cuman area buy limit kita nggak kesentuh waktu di Rabu. Kita kemarin targetnya di 18.21, 18.24 ya. Nyampe dulu ke 18. Sempat nyampe di harga 18.29, habis itu kembali lagi ke harga sekarang yang di 17.90. Nah ini. Ini tinggal kita lihat aja sebentar. Coba data yang kemarin kita hapus aja ya. Karena buy limit kita kemarin nggak kesentuh. Kita mapping ulang kembali.
Kalau kita perhatikan sebenarnya ini di goldnya sebenarnya masih cenderung menguat ya kalau kita perhatikan. Kemungkinan besarnya cuma bergerak ini 1789 karena kalau kita perhatikan ini sebenarnya targetnya masih ke 1797 dan 1801. Nanti coba kita lihat dulu di jam 8 open market Amerikanya. Nanti kita buatkan di situ setting apakah kita pakai dua opsi, buy stop atau sell stop, atau kita bisa pasang buy limit. Nanti coba kita lihat di jam 8. Kita menunggu dulu selesai nih. Ya, kalau kita perhatikan ini udah dari kemarin ya marketnya sideways di range area ini 1792 dan 1787 cuman di area ini nih. Nah, ini kita perhatikan Hmm, kita ganti dulu. Iya, masih bergerak di area ini nih. Untuk untuk goldnya ini tinggal kita lihat sebentar. Ini masih di area sideways ini kita menunggu. Karena sebenarnya opsinya ini tinggal ini lihat sebentar. Apakah kita nanti bisa manfaatkan di sini pasang buy stop di 1793.500. Targetnya itu di 97 dan 1801. Atau nanti kita buat opsi sell stop targetnya di sini 17, sell stop di 1785, targetnya itu di 1781. Ini tinggal kita lihat aja sebentar dulu di jam 8. Nah, ini. Nah, ini tinggal ada dua opsinya sebenarnya. Ya, ini untuk yang saya yang saya blog ini area sideways-nya. Jadi kita area ini kita jangan transaksi ya. Di 1793, 1786 ini area sideways-nya. Nanti tinggal kita lihat. Break ini berarti targetnya ini 97, 1801. Break bawah 1786, targetnya 1780. Nah, kalau kita perhatikan ini pergerakannya belum terlalu besar ya volumenya. Kemungkinan besar juga sama, bentar data yang keluar. Data rilisnya nggak terlalu berpengaruh. Tuh, jadi seperti itu goldnya nanti kita lihat. Walaupun sebenarnya dari segi teknikalnya ini masih mendukung untuk mengalami penguatan ya. Ini kalau kita perhatikan di H4-nya. Ini. Jadi ini semua area-area targetnya aja. Oke, kita lanjut dulu. Coba kita lihat di crude oilnya. Crude oilnya ini menarik ya kemarin. Kalau sempat yang transaksi crude oil ini pasti udah dapat lumayan ini kalau misalkan yang sempat pasang buy stop kemarin. Pasang buy stop di 7770. 77.70, targetnya di 7950, lumayan ini targetnya. 200-an pips. Ya, targetnya. Jadi menarik juga ini crude oilnya. Jadi sesuai yang kita analisa kemarin, yang kita buat bahwa crude oil ini masih cenderung mengalami penguatan. Jadi masih sama polanya. Crude oil ini masih kita fokus ngebuy ya. Crude oilnya ini tinggal kita lihat lagi. Nanti kita mapping ulang kembali area untuk posisi ngebuy-nya lagi. Ini kalau kita perhatikan
kita lihat dulu. Nah, kemungkinan besar di area ini dulu untuk crude oilnya. Habis itu lanjut ke harga ini. Jadi masih sama, di Rabu kemarin kita masih fokus posisi buy crude oilnya. Ini ada sebentar nanti kita lihat dulu. Crude oilnya seperti itu ya. Kita masih posisi ngebuy. Kita masih fokus ngebuy-nya nanti. Targetnya di 80. Sekarang di 80.00, berarti target selanjutnya itu di 81.00. Nah, ini. Ada pertanyaan, Bro, di Oh, ya. di chat. Ini ada pertanyaan Pak Gunawan. Mas, kalau gold di average down, resiko 3. Posisinya di harga berapa Pak ini goldnya? Kita mau tahu dulu. Ya, mungkin bisa diinformasikan Saudara Pak Agung ya nih, Pak Gunawan Agung, diinformasikan punya open posisi apa di harga berapa, Pak. Nah, supaya kita bisa lihat dulu untuk menghitung average-nya, Bro ya. Ya, harus dihitung dulu Pak. Oke, Oke, sambil Pak Gunawan Agung ini mengetik, nah kita lanjut, Bro, di crude oil, Bro. Ya, jadi seperti itu Pak Gunawan, disebutkan aja di harga berapa posisinya, nanti coba kita hitungkan. Ya, jadi masih sama. Kita lanjut ya. Goldnya ini apa? Crude oilnya ini kita masih fokus ngebuy ya. Targetnya itu di 8100, masih mengikuti tren yang kita buat kemarin. Ini kemungkinan besar ke area ini dulu di 7920-an untuk posisi ngebuy-nya, habis itu harga ini. Nah, kemungkinan besar ke area itu. Ya, stop loss paling nanti di 7803. Untuk stop loss-nya. Nah, ya kemungkinan besar di areanya masih ini. Untuk crude oilnya. Ini. 7910 7800. Untuk CLR-nya sebutkan aja di kolom chatnya. Baik. 79.10 WSL 780 TP di 8110. Nah, ini untuk crude oilnya kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebanya nanti di area ini 7912. Jadi kita masih mengikuti analisa yang kita buat Rabu kemarin. Dan kita masih fokus posisi ngebaya. Tunggu di area ini untuk posisi buy-nya. Stop loss-nya di 7800. Ini area stop loss-nya. Ya. Iya, masih trennya masih ya seperti inilah polanya nanti. Kalau kita buatkan garis trend lainnya untuk di crude oilnya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini kita kembali ke gold ya. Ini ada dari pertanyaan Pak Gunawan. Average Indo-nya posisi buy-nya di 1788. 1788. Oh, di harga sekarang ya. Hampir udah mendekati 1788. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan. 1788 0,5. Rencana kalau habis mau ambil baik. Iya, Pak. Jadi untuk perlu diperhatikan ya, Pak. Jadi setiap kita transaksi hitung dulu karena biasanya itu kita selalu merekomendasikan ke beberapa nasabah bahwa setiap kita transaksi itu maksimal 2% dari modal setiap kita transaksi. Itu perlu diingat. Jadi misalkan kita punya dana $1.000, berarti kita cuma risikokan sekitar 20 sampai 30 dolar dalam per transaksi. 0,5 ini harus disesuaikan dengan balance-nya ya Pak ya, equity-nya ya. Perlu diperhatikan juga itu. Kalau untuk segi teknikalnya sebenarnya Pak masih mengalami penguatan sih untuk di gold-nya. Paling bagusnya sih kalau mau di averaging bagusnya nanti di 1793 aja Pak. 1794 averaging aja kalau misalkan memang mau masuk. Jangan averaging di bawah di 1780. Takutnya ini kan masih lanjut ke bawah nih. Bisa sampai ke 1760 ini Pak. Kalau sampai break 1785 ini bisa sampai target pertamanya itu di 1780. Target selanjutnya itu di target selanjutnya itu ke ini 1776. Habis itu ke ini 1765. Jadi harap hati-hati untuk posisi goldnya ya. Karena ini masih bisa ke arah ini nih. Jadi kalau mau posisi averaging nanti karena Pak Gunawan ada di 1788, nanti belinya lagi di 1793. Jadi posisi Pak Gunawan yang 17 misalkan di 1788 diamankan dulu. Stop loss-nya nanti dipindahkan ke sini 1786. Yang posisi 1788, habis itu masuk nanti di 179400 untuk posisi buy selanjutnya. Targetnya itu di 971801 dan atau paling terjauhnya di 1802 untuk posisi buy-nya Pak Gunawan. Jadi kalau mau averaging buy nanti di 179400. Dan yang posisi buy 1788-nya stop loss-nya dipindahkan aja Pak nanti di 1786. Jika break harga ini ya nanti 1794. Nanti coba kita lihat lagi di 18 di nanti 2030 Pak. Jadi seperti itu polanya. Jangan averaging pada saat posisi minus karena risikonya itu Pak masih bisa ke 17 break 1781 ke 76 dan terjauhnya itu di 1765. Takutnya masih ke arah ini untuk goldnya. Jadi seperti itu Pak Genuan untuk gold. Nanti coba kita sama-sama pantau kok sampai di 2030. Oke, kita lanjut. Ini sambil sama-sama Pak Gunawan. Ini ada pertanyaan dari Pak Supron juga untuk pound sterling buy atau sell. Pound sterling coba kita masuk di pound sterlingnya. Pound sterlingnya ini juga udah kita buat kemarin ya. Walaupun sebenarnya kita nggak sarankan posisi beli kemarin karena stop loss-nya lumayan besar. Risk rewardnya lebih besar risknya daripada rewardnya. Nah ini yang target yang kita buat kemarin di 3589 cuma nyampe di sini. Habis itu balik. Kalau kita perhatikan sebenarnya pound sterling ini masih cenderung mengalami penguatan ya. Untuk pound sterlingnya. Untuk posisi nanti coba kita lihat opsinya sebentar. Karena ini kemungkinan besar kita manfaatkan untuk posisi buy stop untuk pound sterlingnya.
Ini coba kita buatkan kembali dulu untuk pound sterlingnya. Ya, pound sterling 3445. Jadi sebenarnya ini dua opsinya segini. 34. Karena pound sterling ini bisa ke harga ini. Tinggal kita lihat aja sebentar. Sekarang di 3544 bisa ke 3424, habis itu balik ke harga ini. Nah, ini yang nanti posisi longnya untuk 2022. Jadi 2022 ini kita di awal kemungkinan besar ini nanti polanya seperti ini untuk pound sterlingnya. Karena targetnya itu terdekatnya itu ke harga ini 36, 36, 45, 36, 50 targetnya. Jadi kalau memang malam ini mengalami pelemahan, berarti mengejar area ini 3424. Nah, ini nanti kita bisa memanfaatkan pasang buy limit di area ini nih. Tinggal dicatat aja. Kalau misalkan mengalami pelemahan sebentar malam, berarti kita di minggu depannya fokus buy di area ini nih. 34240. Ini bisa jadi sinyal untuk posisi longnya. Karena dari segi wave-nya sebenarnya itu udah selesai. Kalau kita perhatikan ini udah ada wave 5. Kalau kita lihat pound sterlingnya. Nah ini, kalau kita perhatikan polanya seperti ini. Tinggal kita lihat aja hasil Novan Pearl-nya sebentar untuk di pound sterlingnya. Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan posisi ngebuy sih di harga sekarang, cuman yaitu stop loss-nya terlalu besar. Sekitar 200-an pips stop loss-nya kalau kita ngebuy di harga sekarang. Ya, jadi paling opsinya untuk left trade sebentar untuk di ini manfaatkan ya paling kita bisa manfaatkan untuk buy stop di area ini. Sekarang di 3545 paling kita bisa manfaatkan di 3565 untuk posisi buy stop dan targetnya itu ke harga ini 3650 di sekitar 90-an pips untuk posisi pound sterlingnya. Kalau untuk posisi sell-nya sih lebih bagus kita menunggu untuk posisi buy-nya aja. Kalau untuk pound sterling paling bagusnya sih kita menunggu data keluar aja dulu di 2030 untuk lebih pastinya kita manfaatkan untuk posisi apa. Kita lihat dulu di H1-nya masih sama. Ini kalau di time frame 30, coba kita lihat 30-nya. Time 30-nya nanti tinggal kita lihat aja di sini. Apakah polanya seperti ini? Kita menunggu data rilis saja untuk di pound sterlingnya dulu. Nah, ini polanya seperti ini nih. Tinggal kita lihat yang mana di break trend line-nya ini. Untuk pound sterlingnya. Atau kita menunggu di area ini. Nah, polanya kemungkinan besar seperti ini nanti untuk di pound sterlingnya. Jadi seperti itu Pak Supron. Kita menunggu dulu karena dia berada di area ini, zona ini. Ini agak berisiko kalau kita transaksi di zona ini. Ini belum jelas arah marketnya mau kemana kalau di area ini nih. Kita menunggu keluar di salah satu yang saya blog ini. Break ini berarti kita fokus untuk posisi buy stop. Di break di bawah ini kita fokus untuk sell stopnya nanti. Tinggal kita cari aja nanti penempatan stop lossnya di area mana. Oke, kita lanjut.
Euro USD sambil kita menunggu data ya, masih ada sekitar 23 menit. Euro USD ini kemarin udah kita sempat buy limit ya, cuman kemarin sempat saya close dulu karena apa ini marketnya masih saya perhatikan, makanya saya close. Ini kemarin, nah ini kita sama-sama kemarin punya posisi ya 1.1309. Ini cuman saya close kemarin di 13.22. Saya perhatikan masih sideways dan ternyata kejadian masih sideways. Walaupun sebenarnya ini juga masih sama, untuk di euronya ini kita masih fokus ngebuy. Untuk posisi euronya kita cari dulu di area 12. Kita mapping ulang dulu untuk euronya ya. Ini kemarin saya trailing stop loss-nya, makanya kena pas di 13.11. Kita mapping ulang untuk kalau kita perhatikan sih ini masih ya paling di area ini. Nah, ini stop loss-nya 12, sekarang berapa? 964, 12, 12.900. Ya, ini kalau kita perhatikan ini masih kita fokus ngebuy ya. Nanti kita lihat aja dulu. Ya, kemungkinan polanya seperti ini untuk di apa? Di Euro USD. Kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya nanti. Coba kita lihat dulu. Iya. Nah, nanti coba kita lihat nanti di area ini untuk posisi buy-nya. Kita perbesar dulu supaya kelihatan ya. Saya hapus dulu. Nah, nanti kita fokus di area buy. Sekarang di 12.97. Nanti coba kita lihat, kita fokus posisi buy-nya di area ini nanti. Di 12.78 atau di 12.700 sekitar itu. 12.785 atau di 12.700 untuk posisi buy-nya. Nah, ini. Saya buatkan di jadi kalau kemungkinan besar ini pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Data yang keluar sebentar. Saya buatkan aja dulu untuk Euro USD-nya. Euro USD. Buy limit di harga 1.1278 di 1.12.700 SL di
1,12. TP di 1,13540. Nah, ini kita pasang TP1 aja. Ya, jadi seperti ini untuk Euro USD-nya. Saya buatkan juga. Pending order, buy limit 12,780. Sambil pertengahannya aja 12,75. Stop loss di 12,300, TP di 12,300, take profit di 1,1350. Nah, ini saya coba ambil di TP1 aja dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini marketnya masih cenderung sideways sebenarnya. Ini kita ada satu untuk posisi buy limit ya, untuk Euro USD-nya. Euro USD. Oke, coba kita lihat di di pair yang lainnya juga. Di pair yang lain GJ kita skip dulu GJ-nya. Kita fokus di market major aja. Nah, sama juga untuk di Aussie ya. Ini kita mungkin manfaatkan nanti di area ini. Nah, jadi polanya masih sama juga. Kemungkinan besar juga masih di area ini nih. Sekarang di 0,7148. Nanti coba kita lihat. Kemungkinan besar kita manfaatkan tuh area ini nih. Untuk posisi ngebuy-nya. Kenapa kita mengambil untuk posisi sell-nya agak berisiko sih untuk kita ngambil posisi sell-nya. Lebih amannya sih kita menunggu data rilis aja dulu. Jadi seperti itu untuk di Aussie, kita nunggu di 7103. Nanti sambil kita pantau bareng. Kita lanjut aja dulu. Coba kita lihat dulu indeksnya ya, sebelum kita masih lama kok, masih ada sekitar 15 menit. Sebelum kita coba perhatikan goldnya juga. Kita nunggu goldnya. Kita lihat lagi sekitar 10 menit lagi untuk goldnya. Yang mana kita bisa manfaatkan. Hang Seng. Hang Seng ini kita udah buat di kemarin ya, bahwa Hang Seng itu cenderung koreksi pas di harga ini. Harganya ini ke 2323. Udah di atas harganya. Jadi masih sama juga, masih mengajar ke harga area. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, ini target selanjutnya untuk Hang Seng. Ini. Hang Seng mengejar harga 23. Ini untuk harga Hang Seng selanjutnya masih sama. Kenapa kita nggak posisi entry? Nanti coba kita lihat untuk posisi entry-nya nanti di area ini. Oh bisa, coba saya buatkan dulu ya. Ini. Atau bisa dimanfaatkan nanti minggu depannya. Buy limit Hang Seng di harga 230. SL di
22.780, TP di 23.770. Nah, ini untuk Hang Sengnya kita manfaatkan nanti. Ini buy limitnya SL TP. Kemungkinan besar ini nanti di minggu depan ya. Kalau bukan hari Senin, Selasa pagi. Ini bisa nanti coba diperhatikan aja untuk Hang Sengnya di jika koreksi di harga sekarang di 2348, siap-siap aja nanti untuk posisinya baiknya di 23.200-an. Nah, ini menarik juga ini kalau kita perhatikan. Ya, kita lanjut. Kita fokus di major major aja dulu ya. Nasdaq juga sama, udah kemarin ya, udah nyampe targetnya di 1598. Kalau kita perhatikan ini tinggal kita lihat sebentar untuk Nasdaq-nya. Kemungkinan besar ini Nasdaq yang mengalami penguatan sih kalau kita perhatikan. Dikoreksi lagi. Targetnya ke paling ke area ini nih. Ini. Nah, ini paling nanti kita bisa manfaatkan untuk posisi buy stop-nya di sini. Buy stop SL TP. Nah, ini Nasdaq buy stop di harga 15.9160. Sel 15.669.10, TP di 16.192.00. Ini untuk Nasdaq-nya. Ini menarik juga, kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya di area ini nih. Nanti. S&P-nya kita skip dulu, kurang menarik kalau kita perhatikan. Iya. Jadi hampir sama juga untuk di ini S&P. Paling opsinya ini nanti tinggal kita lihat buy stop. Ini targetnya 4783 atau kita sell stop nanti targetnya ke harga ini. Nah, ini. Nah, ini. Kemungkinan besar S&P-nya polanya seperti ini, nanti kita bisa manfaatkan. USD Kanada. Oh, nanti coba kita lihat analisa juga ya USD Kanadanya dulu. Karena kemungkinan ada juga beritanya di 830. Coba dulu kita lihat Forex. Ya, Kanada. Coba kita lihat dulu volume menjelang datanya rilis. Masih sama.
Nah, untuk di USD Kanadanya ini kemungkinan besar kita manfaatkan untuk posisi sell ya, USD Kanadanya. Nah, ini targetnya. Kita nyari dulu untuk posisi sell-nya. Nah, ini USD Kanada sell di sell stop ada 1,2692 sell 1,27 TP di 1,2494. Nah, ini USD Kanadanya. Nah, kemungkinan besar ini Nasdaq-nya ini mengalami penguatan ya. SL. Nah, ini. Kita lihat dulu pound sterlingnya belum. Oke, kita lanjut di goldnya sambil menunggu. Coba kita buatkan dulu untuk goldnya. Saya buatkan dua opsi untuk gold ya. Opsi XAU USD. Uh, 179400 SL 1790 TP di 1798 97.200 sampai 01.00. Ini untuk goldnya, untuk buy stopnya 5 menit lagi bro, non farm payroll bro. ya Pak, 1786.00 TP di 1781.500. Nah, ini untuk goldnya. Karena pola market jika kondisi sideways itu yang bisa kita manfaatkan dua opsi, buy stop dan sell stop aja. Sembilan 9400. Tinggal kita lihat aja dulu.
Jadi seperti itu euronya. Coba kita lihat dulu euronya. Nanti tinggal kita lihat opsinya jika euronya nggak ke harga ini, nanti kita buat opsi lainnya untuk posisi ngebainya. Kita lihat aja dulu data rilisnya. USD Jepang yen-nya masih sama ya yang kemarin. Ini USD Jepang yen-nya. USD JPY. Uh, 15 poin. Nah ini untuk USD Jepang yen-nya masih sama. Analisa yang kemarin cuman nggak nyentuh ya posisi kemarin. Jadi kita masih fokus untuk posisi sell stop-nya di USD Jepang yen. Ini lumayan, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk posisi USD Jepang yen-nya. Kita lihat dulu gold-nya. Kita lihat di time frame. Saya sih berharapnya kita nih berharapnya masih menguat ya goldnya nih, karena lumayan bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Kalau karena untuk posisi sell-nya sih yang paling bagus sih nanti di area ini 1786, TP-nya di 1781. Kita lihat lagi. Ya udah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak naik, bro. Perkecil dulu. Kita pakai M1. Datanya udah lihat ya Pak? Belum ya keluar? Sebentar. Ini belum. Oh datanya bagus ini. Yang employment. Sudah keluar. Nah, ini aku refresh. Oh, udah keluar nih. 199.000 di bawah ekspektasi. Untuk Ini. penganggurannya berkurang sih. Penganggurannya berkurang, cuma non farmnya yang angka non farmnya yang apa namanya pelemahan US. Ambil posisi buy. Posisi buy, stop loss di, kita pasang stop loss di bawah aja di sini. Nah, gitu kita lihat aja dulu. Nanti kita switching aja jika kembali ke harga ini di 1786. Tapi selama nggak ke sini, buy-nya tetap ada ya di sini ya, 1794. Pasang stop loss aja di 1786 untuk goldnya. Ini goldnya stop lossnya di 1786.
Oke, coba kita lihat dulu yang lain. Pound sterlingnya, euro. Nah ini berarti masih sama ya kalau kita perhatikan. Ya kemungkinan besar sesuai teknikalnya kemungkinan besar indeksnya masih sideways kalau kita perhatikan. Masih di area yang uh, sekitaran inilah bolak-baliknya nanti. 9633, 95. Goldnya masih di 1790. Kita dapatnya di 1794. Berarti kalau misalkan harga goldnya masih di bawah 1785, berarti target selanjutnya itu di 1780 ya. Euro USD-nya nggak usah kita pindahkan, tetap aja pasang di sini. Saya buy limitnya di area ini. Nah, yang kita buat di 1.1275 untuk buy limitnya. Kita lihat dulu M5-nya. Ini tinggal kita lihat 5 menitnya. Jika di atas harga ini sebentar di 1795.800, stop loss-nya dipindahkan aja ke 87.700. Kan M5-nya. Oke, pelan-pelan bergeraknya. Jadi opsinya masih berlaku ya yang ini. Sell stop-nya 1786 jika kembali ke harga ini. Stop loss buy-nya di area ini aja juga 1786. Untuk TP-nya nanti ambil nanti di 1801 aja untuk posisi yang dapat 1794 berarti TP-nya itu di 1801. Di 1794 TP-nya di 1801. Nah ini untuk posisi yang udah sempat masuk juga di 1794 TP-nya di 1781. Nah ini tadi saya pasang TP. Oh TP-nya belum. Ya oke udah selesai M5-nya. Ya kemungkinan besar ini masih menguat kok ini kalau polanya seperti ini. Jadi yang mau masuk posisi buy silahkan, yang mau posisi buy sekarang boleh juga. Stop loss di 1786, berarti sekitar 50-an pips dari harga sekarang. Kita review dulu untuk your USD Japan yen-nya pasang sell stop ya di sini 115.200. Pound sterlingnya nggak apa-apa biar kita nanti lihat di pertemuan selanjutnya. Euro US-nya fokus nanti di sini di 1275. Jika nentu di sini di buy aja atau pasang buy limit. Oke, coba kita perhatikan dulu. Nasdaq ini masih sama ya. Oh, goldnya balik ya. Berarti goldnya kita fokus untuk posisi buy-nya. Ini kena stop loss ini nih. Bentar, kita lihat dulu untuk goldnya. Hapus dulu yang opsi ini.
Ya, ini kita kena stop loss ya di goldnya. Oke, kita ganti posisi sell di gold ya. Ini kita lihat dulu ke goldnya. 85 masih dapat tidak 18 1786. Dulu ST. Wah, kemungkinan besar nih sideways lagi nih. Sepertinya bolak-balik, bro. Masih Pak, ini tinggal Bolak-balik. kita lihat dulu M5-nya ini untuk bisa apa kita bisa memanfaatkan untuk sell-nya tidak. Tinggal kita lihat 2 menit lagi. Takutnya ditarik lagi ke area ini. Jangan sampai masuk ke area ini lagi. Kita nunggu 2 menit. TP kita nanti di 1781 ya untuk goldnya. Ini masih tetap sama kita nge-sell nanti di 1786. Ya, iya Pak Gunawan. Kemungkinan besar masih ke harga ini Pak, 1780. Jadi harap hati-hati dulu. Nggak usah terburu-buru untuk posisi gold. Ya, kalau kena stop loss, tenang dulu. Biarkan aja dulu marketnya bergerak. Oke, ini masih harga ini ya 1780. Waduh, bergerak terus ini. Berarti nanti kita tinggal menunggu aja M15-nya ini. M15-nya selesai. Nah, ini masih 80 tadi. Oh, oh kita dapat tadi di 1785. 17, ya. Jadi posisi baik kita tadi kena stop loss ya. Jadi kita fokus dulu lihat perhatikan dikit. Coba kita tinggal tinggal tunggu dulu 5 menit ya. Goldnya Ini masih bergerak 85, bro. masih bolak-balik ini Pak. Masih masih bolak-balik sepertinya ini. Market seperti ini harus kita perhatikan ya, pantau selalu di M5 M15-nya. Jika di M15-nya polanya seperti ini nih. Coba kita lihat indeksnya, indeksnya juga sama sih bola. Indeksnya ini masih cenderung sideways ini sih. Pound sterling
Euro USD. Jadi kita masih ada posisi buy limit ya untuk di Euro USD-nya. Goldnya ini masih bolak-balik. Lihat dulu 3 menit lagi. Karena kalau kembali lagi ke harga area ini nih, berarti wah harganya lagi masih bermain di area ini nih. Coba kita lihat di gold. Nah, goldnya. Kita lihat kita bisa memanfaatkan posisi buy-nya. Mudah-mudahan tutup di sini sih untuk goldnya. Di atas harga ini di 17.87. Kita lihat dulu. 2 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Ya. Gold harga tadi 1782.300, TP di 1799. Oke, goldnya kita posisi buy aja ya untuk goldnya. Ini udah saya buatkan. Buy gold di harga 90.200, SL di 1782.100, TP di 1799.00. Nah, nih. Jadi kita buy lagi untuk posisi goldnya. Ini kalau kita perhatikan. Jadi seperti itu ya untuk posisi goldnya kita masih ambil posisi buy lagi. Ini di kita TP nanti di 1799, stop lossnya di yang low tadi di 1782. Karena jika kembali ke harga itu berarti targetnya ke sini 1776. Tetap selalu perhatikan money manajemennya setiap transaksi. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi, live trading kita. Kita masih fokus posisi buy-nya. Ya untuk euronya masih sama, pasang aja dulu untuk buy limitnya di area ini nih. Buy limit di 1.12785 bro ya. 785. Kalau memang nggak nyampe, nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya. Karena Iya, kalau kita iya. perhatikan cenderung ini market masih sideways sih. Belum terlalu besar volume transaksi. Ya mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, untuk uh, live trade non farm payroll hasilnya aktualnya untuk non farm laporan di bulan ini di 199.000 ya. Di bawah prediksinya 400.000. Nah, itu jadi membuat warnanya merah nih. Merah berarti secara teori nih, secara teorinya berarti dolarnya
melemah. Cuma di tingkat penganggurannya juga turun. Nah, ini juga penguatan untuk US. Jadi saya rasa naik turun bro nih kayaknya bro. Tarik-tarikan ini. Masih Angka angka non farmnya melemah US, tapi penganggurannya penguatan US. Jadi bingung nih. Tarik-tarikan nih bro. Pantesan nanti marketnya naik turun nih tadi ya. Marketnya naik turun. Oke, saya ya. rasa untuk non farm, untuk non farm, untuk live trading pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 7 Januari 2021, saya rasa cukup ya. Tadi juga sudah kita analisakan. Saya rasa Anda juga sudah mencatat buy limit, sell limit, ataupun buy stop, sell stop, berikut TP stop loss, atau kita open. Jangan lupa juga memakai stop loss, karena stop loss ini juga menyelamatkan equity Anda dari kerugian yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi modalnya masih tersisa untuk kita transaksikan besok hari Senin. Nah, karena hari Senin market masih jalan. Nah, kalau Masih ya, market betul masih jalan, betul. paling nggak kan kita bisa cari peluang lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus dananya dihabiskan malam hari ini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa tetap jaga money management dan risk management Anda gunakan di dalam Anda bertransaksi. Oke, terima kasih Ardiansa yang sudah memberikan analisa teknikal Ya Pak, sama-sama. bersamaan dengan angka non-farm payroll to release. Juga terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah uh, lihat tayangan kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Oke, saya rasa cukup untuk live trade bersama dengan non-farm payroll pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.